Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Sobat Green Campus dan pemirsa setia nuansa Ramadan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Raya Kumala. Bagaimana kabar pemirsa hari ini? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan lancar dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, sembari menunggu waktu buka puasa, mari kita menyaksikan nuansa Ramadan Studio SMA NU Al-Ma'ruf Kudus dalam acara Storytelling Islami. Selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah dan selamat menyaksikan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to another episode of Nuansa Ramadan. My name is Taskia Nafsa, you guys can call me Kia, and of course I'm here with my friends today. Hello guys. Hello. Could you guys introduce yourself please? Of course. My name is Ali Umar Baagil, and you can call me Ali. Nice to meet you Ali, and how about you Raisa? My name is Mariam Raisa Nayara, and you guys can call me Mariam. It's very nice to see you guys in here. Do you guys feel excited for this Ramadan? Of course. I'm excited for this Ramadan because I really miss the vibes. Could you tell us more about what kind of vibes did you miss? The vibes that I miss is maybe when I doing an iftar, or maybe when I breakfast with my family, or maybe when I doing tarawih with my family. It's really calming for me. I see. Ramadan brings us a lot of quality time with our family, and that's very lovely to know. Yeah, you're right. How about you, Raisa? Well, you see, I'm also excited for this Ramadan because there's this one special moment that only happens once a year, and it's during Ramadan. Yeah, I also think same too, but actually, I'm kinda curious about you guys. What do you guys do to killing time before iftar, if I may know? For me, personally, I usually reciting Quran until iftar. How about you, Raisa? Well, I like to help my mom help prepare for the iftar, and if we still got time left, I usually go out with my brother with using a bike. And what about you? Me personally, I love taking a walk with my sisters and looking for some tajils because I think it's very lovely to know in this season there's a lot of people who selling some good foods and I really love to eat. Yeah, sometimes I also bought tajil if my mom doesn't have time to prepare the food for iftar. Oh, I see. Me too, actually. It's the positive side of Ramadan. I mean, you can gather with all of your family and you can having a quality time with them. Yeah, you're right. Anyway, speaking of positive side of the Ramadan, what do you guys think about the negative side? Well, I think it's kind of make me sad when some people are still think that Ramadan is just an ordinary month, same as usual. And like in this society, some of the Muslim girls still hasn't covered their aurat yet, and I feel bad for them because Ramadan gives us lots of blessings, and it's also give us the chance to ask forgiveness from Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah, I ever heard that if you expose your hair, even though it's just all one single strand, you can be punished for 70 years. Yeah, I also heard of it, and I think covering aurat is our concern in the society right now. Like you said before, that they still doesn't understanding why covering the aurat is important to us, not only for women but also for men. And also, people often misunderstood about the meaning of covering your aurat. Some of them still think that a hijab is only enough to cover your hair. Well, the truth is, you have to cover your hair, neck, and chest also. And as a Muslim woman, we also aren't allowed to wear tight clothes because it would show off our curves, and a woman's body curves is also a part of aurat that should be covered. Yeah, I think that's a really nice explanation. So basically, there are many people who wants to hijrah and istiqomah wearing hijab. Maybe do you have any tips for it? Oh, let's see. The first thing is, you have to intend to wear it for Allah only and to fulfill your obligations as a Muslim woman. Second, you have to know your face shape. So therefore, you could know which hijab style suits you best. Like, is it a pashmina or maybe a regular square hijab? And third, do not listen to negative comments.
Some people might come to you and they might say things like, "Oh my god, you look better without wearing it." Please do not listen to them. Okay. That's a real life shaitan. Okay. And then the last, do not forget to pray so that you're consistent on wearing the hijab. And I promise you, once you get used to wearing it, you'll feel very uncomfortable if you ever go out without wearing one. Wow, that's a lot of explanations. And that's a very nice tips, I guess. And I hope that your tips could bring benefits to all of us. And you said that before that you will feel uncomfortable if you're not wearing hijab. And I don't think so because I feel embarrassed to go outside when I'm not wearing my hijab and cover my aurat. Do you also think in that way? Maybe? Yeah, I also feel the same. I think it's very good to be embarrassed when you did something that are prohibited to our religion. Do you think feeling embarrassing about it it's like a part of insecurity? In my opinion, shyness can affect you on how you see yourself, and it may make you feel insecure in some aspect. And I think if you feel insecure about something that are prohibited to our religion or something that bad, it's okay because it's part of your iman. Well, talk about insecurities. Do you think insecurities could be bad or good for people? Insecurity can be good or bad to people. It's depend on how you use it. I see. Maybe can you give an example for that? For example, if you're insecure about something that are prohibited to our religion, it's okay. For example, maybe if you're scared of drinking alcohol or you feel embarrassed on drinking alcohol, then it's okay. And if there is someone that making you to do that, you need to reject them because they are also a real life shaitan. Yeah, I get it. Interesting. Maybe there's a hadith that support on your opinion. Of course, our Prophet Muhammad SAW said in Hadith al-Hakim that whoever better today than yesterday is a better person, and whoever the same as yesterday, then he is in loss, and whoever are worse than yesterday, then he is people that are rich. So in that hadith, we can conclude that we need to be a better person than yesterday, and with insecurity, we can feel that we need to improve ourselves every single day. But we need to understand that this can be applied on every single aspect in our life. So that's the good side of insecurity. Then what about the bad side, like you said? Like I said before, insecurity can be bad if you use it incorrectly. Maybe if you do something that's right and you feel insecure about it, it's not good for you. And you need to, and if there is someone that make you to do something that are bad, you need to reject them. Oh, you have a really realistic opinion, which is very good, I guess. Could you tell us more about story about our Prophet Muhammad SAW? Because I think that's a kind of interesting story. Yeah, I'd love to hear that. Okay, so there is quite unique story actually about Sayyidina Umar bin Khattab before he is converted to Islam. So when our Prophet Muhammad SAW spread word about Islam, there is a group called Quraysh group that really doesn't accept and didn't believe about Islam. And the thing that happened next is, but our Prophet Muhammad SAW keep doing what he's doing. And what happened next? But our Prophet Muhammad Rasulullah SAW never stop and keep doing what he think is right. And with his hard work, our Prophet Muhammad SAW got someone who are really brave called Umar. Wait, so Umar is actually a non-Muslim, right? Yeah, And then how did he convert into Islam? yeah. So how did he convert into Islam? So it's actually quite unique story actually. Well, it's quite unique before first, actually he is on his way to kill our Prophet Muhammad SAW. And then there is one of Rasulullah friend called Naim bin Mas'ud that give information to Umar that his little sister called Fatima are converted to Islam. He is the reason why Naim bin Mas'ud said that is because he is scared that Umar will kill our Prophet Muhammad SAW. He said that so that Umar bin Khattab go to his little sister's house instead of going to our Prophet Muhammad SAW house. And And then? then what happened? When Umar arrived at his little sister's house,
his heart is touched by his sister that reciting Quran, and she is reciting Surah Toha, I guess. And after Umar heard that, he decided to go to our Prophet Muhammad SAW house and converted to Islam. MashaAllah, what a bliss to know that, actually. At that moment, there is a few of Rasulullah friends that in his house to learn about Islam. And after hear Umar do Shahada, they are cheering up until it heard around the Kaaba. MashaAllah. After Umar bin Khattab learned more about Islam, at that moment, Umar spread Islam openly in center of Kaaba, and he didn't feel scared about it or insecure, because he know that the thing that he believed is something that are right. Wait, so what happened to Quraysh people when they heard that Umar had been converted? So Quraysh people doesn't accept it, of course. After Sayyidina Umar spread Islam openly, many of Quraysh people who didn't accept and start to beat Umar. But since Umar was a strong people, he is survived, but he also got a lot of scar out of it. But even though like that, it doesn't stop him to spread word about Islam to people in Mecca. But it doesn't stop him to spread the word about Islam to people in Mecca. Wow, what a nice story to hear that. I'm really impressed about how Umar can convert to Islam. Yeah, it's really amazing to know that. Especially before converting to Islam, Umar is one of the person who hates Islam the most, and he even planned on killing Rasulullah SAW, right? Yeah. But Qadarullah, Umar converted to Islam and be one of the best Khalifah in Islamic history. It's really good to know that when people like Umar is got forgiveness and got hidayah from Allah subhanahu wa ta'ala. Sadly, we have to end this podcast. I hope this video can bring benefits to all of us. Thank you guys for coming here and sharing to all of us. You're welcome. I really enjoyed this podcast with you guys. Yeah, me too. It's a very lovely podcast. Since this is my first time actually, but I don't feel nervous and I really enjoy talking with you guys. Okay. That's a lie actually. That's all from us. Keep strong and enjoy this Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa setia YouTube SMA NU Al-Ma'ruf Kudus dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa diberi kekuatan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat menjalankan puasa Ramadan tahun ini dengan sukses, dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Bertemu kembali dengan kami dalam nuansa Ramadan 1445 Hijriah SMA NU Al-Ma'ruf Kudus. Mari kita dengarkan kembali dan ngaji bareng bersama Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Dimanapun Anda berada, mari kita simak ilmu yang akan disampaikan oleh Gus Baha. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Selamat menyimak dan mendengarkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nikmat tidak kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame taora, nikmat tertinggi adalah kue iso bayangno gurame. Nah, itu artinya sekarang dalam keadaan tidak Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada tidak normal butuh miliaran atau ratusan juta. Kemudian nikmat itu kamu hilangkan dari perasaan Anda hanya berdasar nikmat kau nak wes kasil mangan ikan apa? Itu kan bodoh amat, sangat bodoh. Alhamdulillah kalau buat nganti bodoh nanti. Pak, sampai udah pulau, cuma melok bodoh, Pak.
Kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita, itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat untuk ikan gurami itu nikmat yang 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati kecil. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri jebule mau kecewa, terima pakanan lele bakar gak kabeh. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa? Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal. Nah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau enggak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah ada. Kalau terang masalah rezeki ini sekedap mungkin sing nopo. Kalau terang masalah penciptaan langit dan bumi nganti istilah Quran fisik tadi nopo. Ayat. Masalah rezeki mun kalau terang wingi, pokoknya ketika ada Allah Taala kabeh penguripan mesti tak tanggung nopo rezeki ini. Niku pakem. Ketika ada pengiran pokoknya asal ono urip wonten nopo rezeki. Kemudian manusia secara gampang nafsir rezeki ya kelar mangan. Nah sing kelar mangan rodok tomak ya duwe sepeda motor. Rodok tomak meneh di mobil, karepe meneh pengiran koyo bae di dunya ate utang ran duwe. Itu kan rezeki versi tafsiran apa? Kalau bolak-balik matur ke. Pokoknya manusia itu cek kiai, cek profesor, cek dokter itu tetap pintu. Asal jenenge manusia tetap nopo pintu. Dari Quran bahkan al-insan zaluman nopo. Kalau tak baleni contoh ini, misalnya saya itu punya satu selera makanan dan makanan itu ada di Malioboro. Kalau kita kena hijab, tentu menganggap nikmat itu kalau hasil mangan dan sesuai sehingga kalau warung itu tutup atau uang saya hilang atau terjadi kecelakaan di jalan, terus kemudian saya nganggap tidak dapat nikmat karena tidak sesuai rencana. Kemudian manusia saking bodohnya nganggap menu enak ya mergo makanan enak. Menunya cocok, seleranya cocok sesuai. Sehingga kalau selera itu yang diinginkan tidak ada juga kecewa. Nah kecewa terus manusia ora iso syukur. Lah pas ora syukur malah pangeran murka. Regane iwak emas tidak nganti piro, regane iwak gurami tidak nganti piro kan duwe-duwe aja. Yang dilupakan manusia itu begini. Misalnya ikan gurami itu enak, itu karena lidah kamu normal. Paham? Kalau nikmat lidah kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame ta ora, nikmat tertinggi adalah kowe iso mbayangno gurame. Nah, itu artinya sekarang dalam keadaan lidah Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada tidak normal butuh miliaran atau ratusan juta. Kemudian nikmat itu kamu hilangkan dari perasaan Anda hanya berdasar nikmat kau nak wes kasil mangan ikan apa? Itu kan bodoh amat, sangat bodoh. Alhamdulillah kalau buat nganti bodoh nganti. Pak, sampai udah pulau, cuma melok bodoh. Kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita, itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat untuk ikan gurami itu nikmat yang 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati kecewa. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri jebule mau kecewa, terima pakanan lele bakar gak kabeh. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa? Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita. Lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal. Lah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau enggak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah ada. Nah, ciri orang mukmin itu kalau setiap saat sudah bisa syukur. Syukurnya tidak usah bergantung pada asumsi, pada khayal, apalagi pada nafsu. Kulo bolak-balik cerita nang ngaji teng Bojonegoro teng Mutin. Kulo nu bayangno di bojo pokoke wedok umume wong Islam mboten mau mboten cerita. Kulo mboten kaya umume kiai utawa umume suami yang didik bojo gak kopi, nek sing lanang teko bukakno lawang. Takono tangga-tangga kulo. Kulo nggih kopi dhewe, mboten nate kulo bayangno bojo arep bukakno pintu gak kopi. Mari kecil.
Nggak ngerti apa itu yang bojo ya Gus, ya Islam. Tujuan kula kita supaya tidak mudah kecewa. Mau coba tiang-tiang, tak ada wong merantau nih buatam, gak ngergani wong lanang. Mereka bayangin bojone itu, dia nih teko pintu dibuka, wis masak, juga no kopi, kopinya anget, pokoknya segalanya serba apa ideal versinya deh. Lihat tua-tua bojone tetap turu, utawa angop, pusing. Akhirnya kecewa. Lo kecewanya manusia itu sebetulnya dari tomaknya dia, dari dia cara mengasumsikan sesuatu. Dimulai dari cara berpikir yang salah. Saya kata sekolah nggak tadi kiai ulama seneng ngaji, sing rumah naga, sing ngaji agak, itu giok, nomor. Nah, kalau gitu, kalau bayang ngaji, us ngelakoni perintah Allah, nyebaran itu mati Nabi ya sudah. Kalau zaman sing ngaji papat dia semangat, sing ngaji agak dia semangat, jadi sampai nak orang pengaruh ya. Tanya kan yang ngaji saya dulu, cara sampai kan nggak panjang. Ada terus ngaji agak, terus sopan santun, terus ramisoy gitu. Udah miso, dan pengaruh. Karena kalau kita salah, nanti kita akan kena hijab. Ini kena apa? Kalau kenyamanan ngaji dihitung ibadah karena membaca kitab gua, ya sudah karena membaca kitab gua, tidak usah bergantung yang mendengarkan banyak atau tidak. Ya sudah. Kalau makan enak itu bergantung lidah normal, pencernaan normal, ya sudah bergantung itu saja. Kamu tidak usah bergantung sama menu yang kamu ingin. Tetapi ujungnya lagi kepengen, Gus. Nak kesampean kan belum. Sekarang potensi tidak kesampean itu ada. Kalau dari awal kamu membayangkan pasti ada kebodohan. Wong kadang rawono kok bayang mesti ono itu kebodohan. Lah mari kira nikmat ya bodohmu iku, paham ya? Paham ya? Jadi kayak bantah ngono mempertegas kebodohan. Soalnya lagi kepengen Gus arah kesampean kan gak lega. Ciri utama orang pandai itu bisa menerima keadaan dan berpandangan luas. Kalau Anda cara berpikir begitu berarti Anda sempit dan kerdil. Lah sing mari kowe ruwet ya kerdilem bodohmu iku. Lha iku ora usah terusno, bodohmu ora usah apa. Jenenge wong lanang supine di bojo sing gak kopi sing sopan sing bukakno lawang. Lha iku wong lanang sing akan tingkah, akan selera. Lah nak nuruti selera ngono bojomu ya ora tahu bayangno di bojo wae golek rezeki kok kedampalan tok Riau ke Malaysia. Di bojo bawa direktur PLN ta opo. Kalau sama-sama selera mereka juga butuh apa? Selera. Kira-kira makhluk gaib kowe ono sing gelem, Pak. Wong golek rezeki wong bantu kok mati tok nopo Riau. Misale wong Rempang nganti tok Malaysia. Ya pira-pira cek wong cek wujud. Kadang kok sisi tinggal selingkuh, sing larang selingkuh ora entuk duit untuk wong. Kasih duit untuk napa? Untuk wong. Sing lanang ning perantauan ya go wedoan, sing wedoan sesuai tinggal go napa? Apik apa selingkuh apik cara kula. Artine daripada salah sitok malah dianat. Nah ngono kan dianat bareng-bareng. Malah satu-satu jelas urusannya napa? Jelas. Jadi kok ketemunya yang rokok, bodoh-bodoh apa? Nah, itu cara kula malah jelas. Kula sering dilapori ngoten. Gus, kula njuk bojo dari ini teng Malaysia mun rabi mati. Niku cara hukum seputi Gus. Daripada ngoten kula nggih kudu rabi meneh. Tapi dari Islam kan nakalan. Sing lanang rabi ra usah tidak. Lah kula rabi kudu ngenteni dipegat. Niku terus cara jenenge seputi wah mate. Hukum Islam nek soal hukum sosial aja njero. Yang itu ditinggal di Malaysia. Ada berita otentik mengenai Malaysia sing pergi ke Indonesia. Jadi nak selingkuh gampang tok beritane, Bang. Nah, itu kan terus nikah di sana kan seorang suami nikah di sana apa? Sah. Paling jangan poligami ngoten mawon. Si istri ini kalau orang dipegat kan iso nikah. Padahal dia lara ati kepengen posisi dipegat. Nah, prosedur standar Jepang kan misalnya KUA kan misalnya disuruh apa atau apa. Macam-macam. Ini terus turun jenengan setuju. Kalau kandani, kalau kan kandani gaya ulama, gaya sosial, gaya ulama tak jawab. Bun gaya ulama sudah apa-apa ya tak jawab, ya tenang. Jenengan orang dipegat, orang itu orang gimana? Nah, dipegat ngenteni ida lagi kira-kira. Tiang bukan kurang megat pulau. Bun jenengan tak tahu. Sampai kepengen pegatan, terus pegatan masuk tu pengen apa? Ini kalau nak dipegatan nasib pulau jelas khusus orang gimana? Nah sama ini nanti jelas tawarai, tapi kudu ada pulau lama, dan mana ada lama. Maksudnya nanti pun jelas itu pengen orang, pengen urip sampai enak tentu mungkin. Jadi kurang sangat tadi payu rabi benar, kurang sangat tadi dipegat. Saiki juga sampai yakin rahmati Allah.
Kowe iku di terlantar bojo iku dadi amalem dadi ganjaran. Kowe menderita dizalimi ya dadi ngamalem dadi ganjaran. Semulai saiki nek mati ngoten niku nganti ngenteni keadaan kira ora usah. Tenan Gus kula ganjaran yo tenan. Mar. Lah kowe misale aku sebagai ulama nyarono kowe esuk ganjaran ngenteni haji sedekah malah ra iso. Monggo kere. Mulai saiki sampean wong apik, mergo didolimi sing lama. Kowe ora usah mak arep dipegang kok ora di wong liya. Ngono iku yo ora mesti ngono. Saiki sing rata-rata kowe lagi sitok. Yen arep-arep ra wong liya kok ngono meneh wong loro. Iku yo ora mesti maslahat kanggo kowe, sing mesti maslahat. Kowe sebagai mukminah iman bahwa itu kehendak Allah. Kalau kamu sabar pasti dapat. Bahwa Anda ingin menempuh hukum formal, misalnya lewat rapat, lewat macam-macam di monggo. Tapi dalam proses itu Anda tidak usah mengeluh. Ini kesuwan kula mbek kakake kula kancane. Dene kakake mbek adike gitu, wah kula tentrem Gus. Lah mulane nek sowan aku, takok kowe yo ngandani model ulama apa model sosial. Nah model sosial lah yo melok ngeluh. Kaya kiai melarat dilapuri wong melarat terus ngeluh. Jadi padha ngeluh ya contohkan apa? Ya iku lho ada masalah, ada mantu minggat boten jelas. Jadi kayak ini enak. Adik kula nggih boten. Kada butuh hilang. Di masalah mana diceritani napa? Salah sitok anake, sitok adi cocokan. Akhirnya napa? Piye kan? Nek mari dadi ulama ki kula ora wonten konsultasi tak takoki. Sampeyan nganggep kula sebagai tokoh sosial napa ulama? Sebagai ulama tak jawab ulama. Lah ala sosial jawaban kula luwih gampang, beruang itu masalah. Titik. Menteri Keuangan itu masalah nanti direwangi orang Amerika, apa meneh? Dirimo kita malah buyute napa? Wong sing gagah-gagah presiden, wakil presiden pusing ngadepi masalah, apa meneh kita karuan ndak siapa? Paham ya? Nah itu juga rezeki. Makanya ngendikane hikam andaikan manusia itu memahami al-manfu, artinya satu pencegahan rezeki, adal manfu ainal ato, maka tidak sampai ada yang dikarepno niku boten kesampaian karepe niku ainal ato, yaitu kahanane roh. Misalnya begini, saya mau ke Malioboro atau saya sekarang mau ke Jakarta. Karena ada hal tertentu, misalnya tidak jadi punya uang atau mobil saya rusak kan tidak jadi ke Malioboro. Terus saya ngeluh, wah, ben Malioboro ora sida mobilku rusak. Sebetulnya kalau kamu memahami kan sederhana. Ya wae lunga iku ana potensi tabrakan kecelakaan. Nah, ra sida lunga iku artine jelas aman. Jelas aman mbek potensi tabrakan katanya masalah jelas aman. Selesai. Bagaimanapun menjadi pergi itu ada potensi tabrakan. Dan tidak jadi pergi artinya lebih Coba kalau kamu cara pandang begitu, alhamdulillah Gusti mobil kula rusak dari redo lunga berarti ora ana kemungkinan kecelakaan. Tapi kan gak sido marung sing disenengi, Gus. Kalau kamu seneng marung karena kedonyan, pertanyaan saya tak balik. Ciri utama wong kedonyan kudu kehilangan duwe. Anggap ora sido marung kowe sing kedonyan duwe mijek blok-blok bang. Lu selera wong kedonyan intinya kan kepengin kesampean dunyane, nak marung kesampean iso mangan disenengi. Nak ora marung kesampean iso begem duwe dunyane niku. Anda kan bisa memahami begitu kan ya baik-baik saja. Jika marung ya syukur, jika ya apa? Wong syukur kok dulu blok kok. Makanya kata yang ngarang hikam, adal manu ainal atau kalau manusia bisa memahami sunnatullah fil qabdi bal badi, baik Allah saat mengekang atau saat memberi ku adal manu ainal atau maka sesuatu yang kita kira ada rezeki jebule benar-benar apa? Dan kita sebagai mukmin harus begitu terus. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu nyaman. Baik-baik saja. Paham ya? Baik-baik. Anggap aja orang yang pengaruh itu berarti orang mungkin ada umat. Nah di pengaruh jari ini tambah ke manfaatnya, tambah manfaat. Dan arah di pengaruh berarti gak ada loh. Misalnya ngoten mawon. Nah orang suka sombong malah beneran. Suka sombong biasa ngelajan aku kudu syukur gara-gara dia sombong kira ngana utang diri nak rukun malah panggar nanti sombong wong suka baru kan wong larat mergo wong larat iso menghujat dekne mergo sombong ada rukun kira iso hujat nang utang
Paham? Ya anggap aja ngotot maksudnya. Artinya kayak orang melarat, orang suka sombong. Alhamdulillah kok sombong jadi aku ora kepikiran utang. Gampang kok. Jadi enggak usah rumput ngadepi urip betul sana apa? Kenal ya alhamdulillah, melarat kenal suka, orang kenal alhamdulillah, orang ada potensi nopo. Ngan tak jadi wong ayu-ayu wajib sombong, kalau potensi selingkuh. Justru ramah itu mari nopo. Bojone Nabi ini diajari sombong. Jadi tak jadi wong wedok bapak sing sombong. Terutama sing ayu lho, sing elek amal-amal. Lho tenan iki wonten dalile. Wong wedok niku kesunatane ana sombong. Nggih, terutama sing ayu berbal ini, Pak. Jadi ngendikane pangeran nyitopi bojone Kanjeng Nabi. Fala tasduk nabil qaul. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitun nafala tasduk nabil qaul. Faya tama alladzi fi qalbihi napa. Mas. Iku bojone Kanjeng Nabi jelas-jelas salihah. Kados Aisyah, bojone Nabi sing ayu kira-kira ya Aisyah, Zainab, Sofia. Liyan niku sok udah bunder tua teman-teman. Pokoke bojone Nabi soho nek dirasakno paling tau. Mulyane ora sing luwih tuwa timbang Kanjeng Nabi, ana sing gendut terus macam-macam. Fala takdokna bil qauli. Ini taqaitunna fala takdokna bil qauli. Garwa-garwane Nabi itu dianjurkan kalau sedang ngomong sama ajnabiyah, ya, sama ajnabi, lelaki lain disunatno aja ngendek. Takdoa dari kata tuduk, jangan sopan. Ojo suarane lirik, ojo suarane sopan. Yo nek iso miso barang gak apa. Karena potensi zina akan kecil, potensi selingkuh juga akan kecil. Kalau perempuan yang cantik-cantik itu sombong, misalnya Ronaldo, amit-amit, wes mesti ra ngarep diselingkuhi, paham napa? Ketemu wong luwanang sing mripate jelalatan, amit-amit kok sampean ora sampean ngeluh sirahku. Jadi sebetulnya dalam dasar hukum Islam, perempuan terutama yang cantik itu diharamkan sopan sama seorang lelaki. Dan di zaman akhir PR wajib sopan, wajib menang. Apa mana jadi ada multi level barang ini. Di mana kalau buat pakai aneh serok wajib menang. Jadi itu berfitnah. Mesti teorinya itu nggak boleh sopan itu. Fala takdok nanawa. Dan perlu dicatat, itu istrinya Nabi. Untuk yang lain harus lebih ekstrim, lebih ketat. Dan Allah tahu betul karena ya itu mergo tinggal ngerti nak wong lanang itu senenge wong itu sopan. Terusane faya tama allazi fi qalbi maradun. Kalau seorang perempuan itu bersikap sopan, mesti wong lanang pikirane ngeres. Niku pun mesti naik pangeran faya tama allazi fi qalbi napa? Mesti wong lanang pikirane napa? Ngeres. Wakul nakau lam ma'rufah, maka berkatalah yang ma'ruf. Itu ngendikan ulama, berkata yang tidak melahirkan jawab, tidak melahirkan kenangan, dan tidak melahirkan tafsiran semacam-macam. Jadi ini kan sopan. Kalau itu tidak bisa, wakor nabi buyutikunna. Misalnya gue terpaksa sopan raiso, ya menisan teman-teman ngomong wakor nanawa buyutikunna. Tapi sekali bersosialisasi, itu aturan mainnya pala takdona bilko. Tapi hukum-hukum Islam kayak begini itu sudah habis. Kok kena Islam kampus malah ono kesamaan gender, ono hak-hak wanita, ono wong lanang yang iso mimpin wedok ora dari diskriminasi, seruat. Ibu mbok hukum konti, ora asal usule, pokoke ujug-ujug diskusinya demikian. Napa? Diskusinya napa? Kenapa perempuan tidak bisa jadi imam? Kalau lelaki bisa itu kan diskriminatif. Ngomong itu jadi imam. Setengah-tengah imam itu satu makmumnya kan biye. Paham ya? Makmumnya kan. Kan ada solusi ini Gus. Misalnya imam itu ngene-ngene. Sakit yang pergi terlalu banyak potensi solusi. Gus soalnya tengah imam ini apa? Karena sambil tua tengah imami terus sampai kelahiran, apa makmumnya wajib mengangkat imam, itu imamnya apa? Orang-orang yang bicara kesamaan gender harus berpikir, mereka akan lebih kesulitan menghadapi hukum andikan perempuan saat jadi imam. So, itu kalau sering diskusi yang cil, Pak Bah, apa memang nggak mungkin perempuan jadi imam sholat? Kalau menurut saya itu mungkin, itu kan hak wanita dan lelaki kan sama.
Ya silakan Anda bikin fikihnya dulu yang spesifik tentang perempuan jadi imam sholat. Misalnya potensi haid di tengah jalan, potensi ngelarani kelahiran di tengah jalan. Ruwet juga Bapak. Orang gawe fikih kok usul. Undang-undang tentang itu sahkan dulu, gawe dulu. Draft kok gawe. Kira-kira sebenarnya fikih bentuk evi. Termasuk potensi cah nom-nom sujud ataupun delok awake barang itu pikir saya. Lah kok gampang. Enggak napa? Gampang terusane napa? Ternyata mereka ya yang ngomong kesamaan gender. Tapi enggak mikir detail-detail. Napa? Misalnya tentang keamanan, perempuan boleh sama dengan lelaki, boleh keluar malam, boleh apa. Tapi seseksi-seksinya perempuan, tetap potensinya itu diperkosa, tidak merkosa. Itu juga harus dipertimbangkan. Sak tokoh itu potensinya diperkosa, bukan merkosa. Kalau mereka menyamakan hak itu demi keamanan perempuan, dengan perempuan dibiarkan liar, tentu potensinya diperkosa. Enggak mungkin perempuan potensi Lo kalau sudah berbalik-balik begini cara berpikir kan ruwet. Kita sebagai ulama ngerti kon nanggapi kon jawab. Mungkin sing gawe aneh-aneh dene kon kangelan apa? Saya itu termasuk ulama yang paling enggak pernah jawab terhadap ide-ide begitu. Mak kiai itu jawab. Mbok munibet, mbok kurafat, mbok kafir, mbok menapa boten jawab. Yang bikin ide-ide aneh kan mereka. Ya silakan mereka yang bikin solusinya. Ngapain mereka yang aneh-aneh kene sing kon mikir jawaban. Lah kok goblok bro ya tapi. Kulo ora goblok. Kulo ngalim mulai cilik diwarai wong alim anyar. Mengko ngalime kok terjemah kene maca budal wae iso. Pak. Jadi ini kita harus berpikir ya, tentang arsitek. Bukan masalah kisah, ini masalah visitasi ayam. Ini sih masalah ilmiah, masalah sains, masalah pengetahuan. Allah menciptakan langit dan bumi itu visitasi nopo ayam. Ya rasa apa makna nih? Dari pakar-pakar rasa apa makna nih? Mereka kena makna ini 6 dino. 6 dino itu resikonya tinggi. Pemenang nak 6 dino dengan makna 1 hari 24 jam. Ketemu pakar-pakar, ketemu ilmuwan pusing. Ngono Big Bang, ngono jutaan tahun, pemenang kan ada discovery. Kuwabe umurnya jutaan tahun. Dari proses Big Bang kemudian mengkristal jadi bumi, terus sisa-sisanya jadi magma yang terus bumi. Kabeh umurnya jutaan tahun. Pusing sampai nak ngerti sitasi ayam 6. Nah, kemudian dengan makna 1 hari 24 jam. Tentu ilmuwan tidak akan terima konsep itu, tidak. Saya beberapa kali ditanya sama peneliti-peneliti, termasuk dari TV, kalau tanya, Pak, kenapa agama mengatakan bahwa langit dan bumi diciptakan 6 hari? Ya saya bilang, yang bilang 6 hari itu siapa? Setahu saya itu visitasi ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Pak, yang ada visitasi apa? Ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Lo ini pentingnya ngaji menghafal Quran. Istilah yaum di Quran itu tidak menjamin 1 hari 24. Misalnya ada ayat wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma tahun. Dan yaum dalam bahasa Tuhan bisa saja maknanya 1000 tahun. Wa inna yauman Ainda rabbika ka'alfi sanatin mimma tahun. Dan itu istilah orisinil Quran. Ternyata ada yaum yang 1 yaum dihitung benar. Itu kalau kamu maknani 1000 tahun dalam bahasa Arab, kalau idhofah itu tidak maknan bi ainihi. Ya tidak maknan bi ainihi. Berarti ka'alfi sanatin koyok ribuan tahun. Jadi malah tadi itu tahun. Koyok ribuan tahun. Itu artinya bisa berjuta-juta tahun. Jadi kalau ini discovery dinosaurus musnah 2 juta tahun yang lalu, pusing ngomong santri dulu apa? Orang umurnya kan tua jutaan. Begitu juga ada istilah lagi, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfan. Bahwa proses naiknya malaikat menuju alam langit itu di 1 hari, di hari. Hitungan hari itu sama dengan khamsina alfa sana, sama dengan 50.000. Kalau ada ayat khamsina alfa sana, artinya 50.000
tahun. Berarti ayat tadi yang ke alfisanatin bukan 1000 tahun, tapi ribuan tahun. Dan ribuan itu ditafsirkan di ayat khamsina apa? Alfatana. Berarti ribuan tahun dengan batasan itu 50 ribu. Artinya tidak ada jaminan yaum itu 24 jam. Karena makna ini jelas lemah secara teori. Bagaimana mungkin langit dan bumi diciptakan satu harinya 24 jam, zaman itu jam Yoromono. Lagi pula ukuran jam kan dari matahari terbit ke terbenam. Malah sering ingin urung digawe. Mulane nak mikir, mun sampeyan ana ulama sing waras sing gelem mikir paham gitu. Maksudnya syaratnya loro ulama ya waras ya gelem napa mikir. Lan ora gelem mikir, pokoke makna kula ngoten Gus, jadi guru kula ngoten. Gurune takoki ya makna kula pokoke ngoten anut guru. Iku gak gelem mikir. Tapi nak ditekir rapati juga ya ora mikir tambah ruwet. Makanya kalau kayak begitu-begitu itu udah usah. Mulane kanjeng Nabi kula sering matur tengah sing mriki. Kanjeng Nabi dawuh, aku iku bangga dadi nabi. Mergo sing roh dina Jumat iku wong Yahudi ku roh tapi kacek sedina, kliwaten. Wong Yahudi darani hari Setu napa hari Sabat niku hari Jumat. Diarani hari sucinya mereka. Jadi wong Yahudi kepinginnya ya dina Jumat. Tapi entuke dina napa? Setu. Luwih sedina. Dari kata Nabi, aku itu nabi sing bejo, yaitu roh dina Jumat. Terus sampean kan, roh dina Jumat kok bejo, ambil berkemes apa? Wah, orang itu teori ilmiahnya panjang. Jadi pun ada ilmu astronomi, ilmu falak. Falak yang detail adalah ngitung astawani, wasawalis, warrowabe. Kalau falak yang tidak detail itu hanya ngitung jam sama menit. Misalnya gerhana itu nanti jam 8 lebih 55 menit. Tapi kalau yang detail itu 55 menit, sekian detik, koma 0 sekian on, itu sekon, itu dihitung. Kalau yang nopo detail yang 0, sekian sekon, itu kalau kali berjuta-juta tahun, itu bisa sampai nopo? Sampai nopo? Contoh yang paling mutakhir tengah Al-Quran. Ashabul Kahfi itu kalau menurut hitungan Samsiyah niku hanya wala bisu fi kahfihim salah samiatin sinina, hanya 300 tahun. Tapi hitungan Komariah wasdadu bid'ah. Berarti versi Samsiyah itu pinten 300 tahun. Nah versi Komariah lebih 9. Itu permainan ilmu falak kelas tinggi. Ternyata setelah dihitung, karena rata-rata 1 tahun misalnya terpaut 12 hari sampai 13 hari. Itu kali 300 tahun itu ketemunya sekitar 9 tahun. Karena kalau dihitung tahun, misalnya kalau rutin ini kan gak roh falak. Ya ilmu liane lah gak roh, tapi bodoh aja. Jadi bodoh aja. Gak roh falak, ya roh peke, ya roh boai. Bagaimana cara dibeli duit malah roh. Nah tawakal udah pinter. Orang melarat itu caranya tawakal udah pinter. Ada tawakal ilmu paling murah meriah, gak beruang bisa ngelakoni gampang. Kan sakit dihitung, meskipun kita ada ahli falak sakit dihitung. Bulan Samsiyah itu kan sering 28, tapi maksimal 31 ya kadang 31, tapi sering 28. Nah bulan Komariah cepat selesai, karena sering 29, gak mungkin 31. 31 itu tidak mungkin, 29 terus. Artinya untuk menyelesaikan 1 tahun lebih cepat. Nggih gampangane tanggalan umum 3 siji, tanggalan bulan 4 likur. Awit kacek rong dino. 9 likur sering, ana tambahane napa? Apa meneh nek Ramadan tuh sering milih napa? 9 likur. Paham? Kan bisa dibayangkan terpautnya tiap tahun. Tentu penyelesaian Samsiyah lebih lambat dibanding Komariah. Lah sebab itu terpautnya kalau per 300 tahun itu sampai 9. Sakit di logika. Lah sekarang kalau berjuta-juta tahun dari zaman penciptaan langit dan bumi, kemudian Allah ngendikan, aku nggawe langit bumi tak mulai dina Ahad. Tak akhiru saatin min yaumil Jumat. Ngendikane pangeran teng hadis qudsi niku, akhiru saatin min yaumil Jumat. Wa khalaqtu Adam fi akhiri saatin yaumul Jumat. Mulane manusa digawe ra sempurna, mergo pangeran gede kesusu. Mergo wektune mentre.
Jadi kalau cerita Anggrek Darmo, kenapa? Yang cerita tentang Prambanan, itu terlalu diulang ngoten niku. Mulane gawene rada awur-awuran kok betul. Jare ne wong Yahudi pangeran bagawe langit bumi detail kesel. Napa? Kesel pangeran istirahat dina napa? Sabtu. Mulane Yahudi gawe dina Setu, dina prei istirahat. Mergo pangeran pasti kok capek. Lho Yahudi ono bener ngeten. Yang dinyatakan resmi oleh Quran itu gawe langit bumi ra visitasi. Ayam berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lalu kok ada hari 7 itu dikemanakan? Yang nomor? Yang 7. Paham ya? Nah, cara kula itu bener Quran orang mungkin dina itu ora mungkin. Sing sitok itu bonus ora pas diitung. Ngeten kok jangan belum sampean ngerti ilmu Pak. Ngeten. Masih bisa mikir. Kita ini kan hidup di Indonesia sama dengan di Mekah. Sama-sama di geografis bumi yang diliwati Khatul Istiwa. Sehingga kita punya misalnya malam 12 jam, siang 12 jam. Sehingga kita secara normal tahu dino Jumat, ya tahu dino Sabtu. Coba Anda sekarang andaikan hidup di kutub utara atau kutub selatan. Itu tahu-tahu misalnya satu hari kamu harus menghabiskan 14 jam. Siang toh, malamnya kadang 13 jam. Makanya definisi kalau satu hari 24 jam itu hanya bisa mudah dibuktikan di daerah yang dilewati Khatul Istiwa. Tanyakan orang-orang di Inggris di Barat, wah kadang posone suwi nganti 14 jam. Ini pentingnya itu mikir paham ya. Jadi teori nak sedina mesti 24 jam teori bodoh. Atau hanya berlaku di daerah tertentu yaitu yang dilewati Khatul Istiwa. Karena kita ini kebenaran sama Mekah. Maka Indonesia itu akeh Islamnya menawa yang berkepodo kelewatan Khatul. Akhirnya kiblat kita ya enak madhep ngulon ra usah koyo Abu Nawas. Cek madhep ngulon ngetan apa? Maksudnya ngeten nih. Nanti suatu saat mungkin di era cucu saya ketika orang Islam modern, orang kafir yang modern, bodoh modernnya. Bumi itu kan bulat-bulat. Andai kan Mekah itu posisinya kayak Amerika. Amerika itu kan pas di bawah kita. Pas di bawah kita. Makanya terpautnya dengan Amerika total. Kalau misalnya di sini itu jam 9 malam, di sana jam 9 siang. Pokoknya total. Sampai pokoknya total. Kita dengan Amerika itu terpautnya apa? Total ekstrim. Kalau dengan Mekah kan 4 jam. Dengan Eropa misalnya Japan. Kalau dengan Amerika itu total. Lah kalau posisi itu total, misalnya Ka'bah itu tepat di bawah kita. Kowe iku madhep ngulon yodok Ka'bah, madhep ngetan yodok Ka'bah. Sebuah batas arah itu wajib ada. Itu kalau dalam posisi tidak lurus. Jadi misalnya sampean di bulat-bulat. Kalau posisi kamu separuh kan jelas mengarahnya harus ke sana. Tapi kalau pas tengah-tengah, misalnya pos tengah bawah sama pas tengah atas. Kamu menuju lewat barat ya boleh, lewat timur ya apa? Boleh. Mulai sekarang jadi pertanyaan oleh ulama Islam seluruh dunia di Cina itu di provinsi Qingqing nopo-nopo itu wonten masjid sing kiblate membelakangi Ka'bah. Jadi tidak pusing ulama-ulama. Andai kan itu posisinya kayak Amerika Indonesia mungkin bisa dinalar secara ilmu astronomi ilmu falak, tapi posisinya Cina tidak bisa, tetap harus ada arah. Lalu kalau nanti ceritanya Abu Nawas orang falak, duwe tonggo Profesor Falak, diceritani bumi bulat-bulat. Jadi kamu menuju kemana saja, aku mentok tahu-tahu kamu di tempat di mana kamu mulai berangkat. Jadi Abu Nawas misalnya melaku kok terus murun, terus mau itu terus ujung-ujung dia kayaknya persis, mergo bumi bulat. Dan suatu saat Profesor Falak itu kemalingan, maling yang melayu morong etan. Abu Nawas tolong kejarkan maling itu. Abu Nawas melayu morong-morong. Abu Nawas malingnya melayu kayak sampai kok melayu. Jarimu bumi bulat-bulat kok ayo ketemu. Jadi saya kira bedak maling, ora perlu nak maling ulon, bedak melayu napa? Mergo bumi napa? Kira di Falak kurang ajar, kurang ilmu tiga pelecehan. Tapi memang teorinya gitu. Kalau balik ke 6 hari. Andai kan kita tidak dalam posisi yang di Khatul Istiwa, lalu batasnya gimana? Jangan-jangan yang di kutub utara dan selatan, hitungan putaran per minggu itu tidak sampai betul? Nggak sampai 7 hari, nggak perlu sampai apa? Coba sekarang kalau dihitung jam,
Akumulasinya kan beda dengan kita. Kan sekarang banyak pertanyaan secara global di fikih-fikih internasional itu. Gimana hukumnya puasanya orang Eropa yang kadang sampai 14 jam. Tapi kadang-kadang malah mau tangan. Coba sampean bayangkan. Lah saiki misalnya posone wong kutub, ana srengenge mau ben 3 mosok ora buka tahun. Paham ya? Utawa ora usah potong, bumi terus ora ono apa. Srengenge. Mulane peke-peke sing dimulai min tulu isamsi ila gurubi samsi. Saiki ning kutub ora tau ana tulu samsi. Bumi terus padahal foto ora wajib bumi misalnya. Agak wajib foto. Sekarang alhamdulillah kalau termasuk ulama yang ikut menjawab pertanyaan itu. Kalau sering tuker-tukeran jawaban itu gimana hukumnya puasanya daerah yang tidak ada tulus samsi. Itu cara menghitung gimana, dimulai dari jam berapa. Lah ngoten teori 6 hari itu bisa saja yang teori sudah final. Lah ngono dino setu iku ora tiga dino, mulai dari kanjeng Nabi ya kok lho setu ora dino. Bener kan dong? Sing dino gitu apa? Ya bener paham ya. Wong dino luwihan kok dinggo ngoten maksudnya. Kok dianggap napa? Dino. Paham ya? Lah sampean pas kanjeng Nabi ngendikan ngono ya ora paham ngenteni diterangno, nyerepote wong awam ngenteni diterangno. Saking kanjeng Nabi itu, Nabi ne bangga, mati tidak bangga ora paham. Repot napa? Padahal kanjeng Nabi seneng banget, aku Nabi seneng tenan. Mergo diparingi pangeran untuk dino wa adol tak nasoro, nasroni kesasar. Dinane keluar wong Yahudi kesasar, dinane apa? Keluar. Itu menurut logika paling mungkin, apalagi kalau kamu ngitung detail. Ngitung tadi kayak sawani, sawales, nanti ngitung macam ini. Logikanya memang begitu. Lah sementara ada arah yang mudah dikenali karena kita kebetulan dengan Mekah sama-sama dilewati Khutul Istiwa. Sehingga fikih yang dikarang di Mekah sama persis dengan fikih yang ada di kita. Misalnya ulama Mekah ngarang foto itu gimana? Mulai misalnya Minal Fadri Sode sampai Gurubus Samsi. Ya kita enak ke Gurubus Samsi buka. Mekah untuk bukanya Gurubus Samsi. Tapi bagaimana satu daerah di mana Gurubus Samsi itu sangat lambat. Ya, sampai sebayang misalnya sampai di kutub utara atau selatan. Pas di kutub selatan posisi matahari lagi di daerah kawasan utara. Itu apa di kutub utara matahari lagi di posisi kawasan selatan. Iso beban loh. Gue seringnya bangel. Paham ya? Wong kados teng Indonesia mawon tiyang awam petani niteni. Kadang panas teh, gotenge pas go dhuwur, kadang rontok melingkar nganan, kadang rontok melingkar kiri. Wong pengira normal dalam sejarah dunia mau ping 3, termasuk karena mermati Ashabul Kahfi. Kabupaten mana sih teman-teman? Paham ya? Kalau begitu sekarang pertanyaannya, kalau satu hari sama dengan 24 jam, lalu hari mana dalam konteks kutub utara, kutub selatan? Karena tidak bisa pakai kriteria tarikh konvensional, yaitu mintul isamsi, ila gurubis samsi. Karena di kutub utara selatan kadang tidak ada matahari sampai sekian bulan. Ya kalau matahari ada kutub, itu leleh kabeh. Baru kayak ono es itu baru kayak diliwati nopo matahari. Makanya dari pangeran sistem kiamat itu dimulai dari peredaran matahari. Itu masuk akal sekali. Wa idzal biharu sujirat wa idzal biharu fujirat. Ini dikatakan ulama-ulama itu ditebak kalau sistem matahari rusak ini. Wa idzal biharu fujirat, ketika lautan itu tumpah ruah. Kalau teori sekarang global warming kan mengatakan kalau pemanasan global kutub mencair, kalau kutub mencair daratan akan habis tenggelam oleh nopo lautan karena jumlah air lebih banyak ketimbang jumlah nopo daratan. Tapi kalau dalam teorinya Quran mengaku itu, jadi nanti sistem peredaran matahari itu tidak normal. Jadi kemarin matahari berdampalan untuk kutub utara, kutub selatan. Akhirnya es itu nopo leleh. Setelah leleh sedanten, kata Al-Quran tingkat ketinggian matahari dikurangi drastis. Jika bumi terbakar, kalau sudah gitu masuk wa'idal biharu jika terus terbakar. Jadi prosesnya itu tumpah ruah dulu, fujirat. Fujirat itu dari kata tasjir. Waktu fujirat anda rohilalah tasjir. Jadi prosesnya fujirat dulu, melimpah ruah, yaitu kayak tsunami. Setelah itu matahari didekatkan, terus ada proses apa? Fujirat. Lah kalau melihat sistem matahari yang kayak begitu berarti benar teori Kanjeng Nabi bahwa untuk mengatakan hari sampai 7 itu perlu dipertanyakan.
Hari yang resmi menurut Quran ya namun nopo visitasi nopo. Berarti yang satu ini masalah. Ada yang hilang, paham ya? Terus ditambahi. Lalu kalau kecilek nanti saya yo bingung. Seminggu dari 8 dino, dari wong kuno di 7 dino maksudnya piye ora jelas. Mereka Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 7 hari. Lah anak wong kuno darani seminggu iku 8 dino ngenteni engko Ahad. Nah. Ana anggar mitoni mayit itu nak tenggene daerah kulon prakteknya 6 dino, nak teng Tuban prakteknya 8. Wong baru kita yang alami sekarang saja versinya beda. Lah ulama fikih mengikuti standar yang dilewati khatul istiwa, termasuk kaifiyatul wukuf, ya, termasuk kaifiyatul wukuf. Misalnya begini, kesunatan wukuf di Arafah adalah seorang yang haji disunatkan al-jam'u bainal laili wan. Nah, ngukurnya gampang, mau ada betul istiwa. Kalau masuk Arafah qabla ghurubi syamsi, kemudian diam di Arafah sampai Isya atau apa, berarti sudah al-jam'u bainal laili wan nahar. Karena masuknya berstatus nahar, nanti keluarnya berstatus malam. Gampang. Delala fikih kita itu sama dengan di Mekah. Jadi Kanjeng Nabi pas ngendikan disunatno jam'u bainal laili wan nahar gampang sekali. Lah jajal misale sing krungu iku wong kutub utara dan kutub selatan. Ngenteni ora suwi. Wong ngenteni nino suwi niku to. Paham? Lah untungnya Mekah itu dalam geografis sing dilewati Khatul Istiwa. Lah nak ngoten permasalahan yang ngitung hari 7 atau 6 itu masalah ilmiah yang serius karena melibatkan daerah-daerah yang tidak semudah itu penghitungannya. Kudu Lan jenengan bodoh iku kejok gak melok utak ni mikir. Ana wong muni dina 7 dina ya percaya, ana sing muni 6 dina kenapa percaya. Penting gak tanggal nyaur utang wis pokoke percaya. Gampang dadi ora ruwet ora apa. Nah, kalau kula sebagai ulama di sini mikir bagian loro. Orang sing gaji bagian apa? Saya itu berapa kitab sing tak baca. Kenapa hari itu 7 sementara Quran disitati apa? Wis kitab macam-macam, ono sing ngitung ala klone, ono sing ngitung ala kalah, ono sing ngitung tebak-tebakan asal ngomong kok iso jawab wong akeh. Kita harus milih di antara alasan-alasan paling rasional. Sekarang semenjak ada GPS itu, yang position itu yang bisa dihitung itu untuk menghitung bumi, itu sekarang saya lebih percaya karena kalau pakai teori GPS itu mudah sekali. Saya itu tidak ahli pakar tapi tahu pola-polanya tahu. Karena kalau dihitung itu jelas sekali posisi matahari, kemudian dihitung dengan aradul balat itu bisa tepat sekali. Makanya sekarang semenjak orang-orang pinter, navigasi pesawat itu berdasar posisi lintang, misalnya di sekian derajat. Makanya sekarang kalau ngerti posisi Ka'bah itu gampang sekali, yaitu nunggu yaumar rasul kiblat. Jadi di mana posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Misalnya baru kemarin, biasanya kalau di Indonesia yang martil kiblat itu rata-rata jam 4. Benar? Ya rata-rata jam 4 kan bisa ditebak. Itu nanti di tanggal tertentu ada di tanggal tertentu di menit tertentu detail itu posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Dan saat itu orang membenarkan kiblat semua karena semua bayangan pasti mengarah Ka'bah. Itu bisa dihitung secara GPS. Dan orang dulu juga bisa ngitung pakai teori ulur balat itu. Makanya kita ini enak sekali kalau cari kiblat. Ora usah koyo mitos Kali Jogo atau Sultan Agung. Duwe gua ning Asem sing arahe ning Ka'bah. Menara Masjid Demak itu miring melengkung. Kewali Songo itu ora roh ala. Akhirnya Kali Jogo kon nyenteng Demak nganti Mekah. Oleh narik ke Banter akhirnya miring. Terus wonten mitos Mbah Bolong. Tenggene pinggir itu Ampel ana makome Mbah Bolong mbok pitu apa jenenge Mbah napa? Mbah Bolong itu santri lugu senengane salat sunat. Nek kok Mustofa para nemen salat sunat. Dinya ada santri sing lagi sinau Pak. Wong goblok amen salat. Salat itu mesti ditampa. Lah kok iso? Lah berarti ra mesti bener gak madhep bae. Itu wae madhep ngetan lho. Zaman dhisik itu kiblat itu masalah. Napa? Yang pertama ana Islam. Wong Mbah Bolong gak trimo jual tas tembok terus lho Ka'bah ketok. Lane digelari Mbah Bolong. Gone jual tas tembok nganti bolong dicorok kancane iku lho Ka'bah. Aku wali rasa ngono ya roh.
Artinya dulu menemukan kiblat itu macam pakai kasut begitu. Dulu prosesnya pakai apa? Sekarang enak. Nah di jalan kita tuh kaji-kaji siragim sinau ini kutu sajadah sing rego 20.000 sono kepate lha iku selera rendah mentang-mentang di duit niku. Mau mikir mentang-mentang napa? Iku kudu tobat niku napa? Mari wong Islam bodho ngoten niku masalah diseder. Tuku gampang tuh terus tak mikir 20.000 sono kompase. Pak. Sing rusak Islam yo ngoten. Artinya ndekne ngono lah ora ngajak-ngajak Gus biasa mikir kok kula. Sebetulnya ada sarana itu geniku ya marodil gitu. Mulane saniki paham ya. Visitasi ayam. Kalau saya ditanya peneliti, kenapa Quran hanya mengatakan langit bumi diciptakan 6 hari? Saya bilang enggak ada kata 6 hari. Yang ada di Quran visitasi ayam. Paham ya? Visitasi apa? Makanya kalau ikut menerjemah itu jarang saya menerjemah visitasi ayat itu 6 hari. Untuk netral 6 masa. 6 masa berbiaya karakter aja. Pokoknya saya menghindari kata 6 apa? Nah 6 masa itu bukan 6 tahapan, bukan 6 masa. Pokoknya saya termasuk orang yang menghindari menerjemah 6 apa? Nah antar wong pinter apa karpe? Nah sampai kan wong pinter. Roy yaumun artinya apa? Paham ya? Tadi sudah banyak perbandingan, ternyata banyak istilah yaum di Quran yang artinya ka'al-sinawa sanati. Juga ada ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina nawa. Berarti ka'al-sanati tidak 1000 tahun, tapi ribuan tahun. Dan itu bisa artinya khamsina alfatan, 50 itu. Wah, ada. Jadi ini pentingnya ngaji. Sampai bisa melogika itu. Sampai kait-kaitkan lagi dengan sistem perputaran matahari, rembulan, terpaut berapa, dalam geobumi yang GPRS-nya tinggi itu berapa, misalnya kalau Eropa berapa. Makanya bisa dihitung, kayak pakar-pakar gempa itu bisa dihitung. Eropa itu kemungkinan gempa itu tidak ada, kecil sekali karena dihitung. Patahan yang di sana itu jarang dilewati matahari, jadi buminya padat dekat. Anggene ku tropis, buminya ya gerowong-gerowong. Nanti orang obat tidak gitu kok. Itu di logika, artinya lewat posisi matahari ini kondisi bumi bisa di logika tingkat kekeroposannya dan kepada tanya. Saja nih apa sih teman-teman yang itu. Cuma santri udah robles, akhirnya kalah kakean, paham ya. Lalu kudu tobat, santri sing bodoh teman-teman. Mungkin sering ketemu pakar-pakar orang kita bodoh, mereka alhamdulillah orang bodoh teman-teman tadi paham. Lah santri ora tau mikir perlu GPS terus waget opo. Mereka biasa mengerti itu ora tau mikir. Utuh tobat. Saatnya Quran itu ilmiah sekali. Makanya Quran bilang di sitati nopo. Dan ayam di sini itu hitungannya kayak apa? Lah ngendikane Nabi ternyata dino setu dino rakan. Berarti sajane sing resmi tetap hanya 6. Nah. Lah kenapa setu hilang? Ya logikanya tadi sampai bisa bayangkan hari Sabtu itu tetap di daerah yang kebetulan satu harinya 24 jam, siang 12, malam 12. Tapi kejadian itu tidak ada di kutub utara, kutub selatan. Mereka akan bilang itu bunyi terus atau ini. Dan terus ironi nanti misalnya. Bunyinya dia. Dan terus nak poso dia. Nah sekarang alhamdulillah itu sekarang ada panduan dari Rabitatul Alam Al-Islami, dari konvensi Islam seluruh dunia menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih bagaimana puasanya orang kutub utara, kutub nomor. Dan saya meskipun muda termasuk yang ikut ya Pak. Ya akhirnya di sinau mati. Tapi ono sukma ya sinau padha wong pintere cepet pinter, paham. Kan kalau kita kok Gusti maknane apa? Wong ngajak debat kok maknane ra roh. Itu kalau wong umum dene modal terjemah dia bantah-bantahan wis sing maca kitab gundul ora sambung. Kan kok berbicara bantah teman-teman ilmune padha sing bantah-bantah. Saya kira bersih, tahan dulu. Ora paham ngajak apa? Keruwetan menapa? Ya kados niku wae. Bukan diskriminatif. Masa perempuan tidak boleh jadi imam diskriminatif gini-gini. Lah ya kamu bikin draft dulu, oke. Dulu teknisnya kayak apa kalau perempuan jadi imam? Misalnya di tengah-tengah imami dia set atau ngelarani sing lahir. Lha formatnya terus piye? Apa syaratnya sing elek, mau jadi sing sujud ra usah didelok, apa sing ayu oleh kok imammu kowe didelok salat ta ora? Iku pikir sik, Pak, bener. Ternyata ruwet ya, ruwet itu selesai nose. Ojo buju itu sederhana, kesamaan kok.
enak ngomong disimpul pelang-pelang. Ambil agama jadi pikir, kalau perempuan jadi imam itu potensi kegagalan makmum itu tinggi. Mergo wong kaya itu rasa sekedar batal sholat melayu bareng. Mergo isin, paham ya? Lah kok nak misalnya kejubratan sebagian kepel, apa pikir bareng, paham? Tapi pinter-pinter gue, pinter Nabi Muhammad. Jadi tingkat resikonya tinggi. Misalnya tengah-tengah sholat itu potensinya ada sekedar dia batal karena perempuan itu pemalu dia akan lari. Sudah lari meninggalkan bercak darah nanti yang imami siapa di bagian ngerti? Mau nanti undang-undangnya perlu itu nak imami Mustafa mesti aman. Orang Arab apa? Jelas. Lah soal misalnya ngentot wah itu bodoh ini menengah damai. Wong cara pakai nak imami bodoh ini makmumnya tetap sah. Mesti bila bodoh ini atau tiba jujur. Wong kata imam di cerita pulau-pulau nah, tiba imam ini junub lali, tapi menengah itu tiba jadi perkara. Nggak kata, itu yang junub. Kasus najis bolak-balik. Pulau sarung pulau najis itu lali tak bagi imam ini beling saleh nih ngomong. Orang tak umum no kerja. Karena kalau diumumkan terjadi kegaduhan, apalagi sholat Jumat. Ngulon Pak Kiai, kancane Kiai, sering loh sebenarnya. Jumatan mau rasa kulo kanggo tarung nasi lali ra kali. Lah piye umumno ojo terus mari gaduh. Mung jare pangeran ku nak ra ora sah. Padahal wong ora ora. Cangkem wong saiki ora berarti gak sanggup. Kowe anggrekno aku saiki napa? Ora. Akhirnya kulo pribadi ada dhuwur goblok kok tak kandhani pisan. Ya saya kan harus diajar karena sekarang saya posisinya. Makanya dari konco kulong, oke lucu Gus. Wong bodoh dimaklumi terus, angger batal syarat roh. Jadi kulon roh rugi atau roh batal batal. Itu kan sering ada kejadian. Tapi kalau perempuan tidak bisa, perempuan diwakak pemalu. Kalau ngimangi khair, tentu dia akan lari. Kalau lari terburu-buru potensi vibrasi masjid tinggi. Nanti ada masalah baru lagi. Imaman yang kena khair hukumnya dia. Langsung digenteni piye wong bekas imame ono. Berarti formasinya ngene, makmum mundur terus ono imam, makmum sing dadi mergo langsung posisine pengimaman ra iso mergo saiki najis kena. Keruweten. Jadi wong pinter-pinter jebule bodoh sing di pendapat ngono iku pinter tapi napa? Lah santri ra paham diomong kesamaan gender ngeluh. Malah takut sih, mana nih gender kok. Kang Telon bolak-balik di DPR Rembang ini kasusnya. Kan banyak kiai yang jadi DPR dari P3 dari PKB. Nah, sing kok Golkar kadang kan alumni kiai mbok karena engkek nganggo bahasa sampok ngono. Akhirnya sidang ra didebat. Angger sing nganggo bahasa engkek, sesuk wartine biasa. Bareng diterangno, misalnya bahasa Islam artinya ngono ora uwes ora aneh. Lah kadang-kadang kiai yo izin mergo amen ra paham izin. Suwe-suwe suatu saat males deh, sering nganggo istilah bahasa Arab. Gentenan sing alumni UGM apa? Bayai artinya nopo? Ya, gentenan akhirnya satu. Kapan merumuskan masalah rakyat aman bakat gengsi itu? Jadi sing kita engkang nganggo bahasa Inggris ya ini ra paham. Terus diwales nganggo bahasa Arab. Sing kono napa? Apa? Dan agar saya jangan di stop. Stop itu maknanya artinya apa sih terang? Ruwet. Nah, ngono mikir rakyat, mikir napa? Bang, jadi masalah 6 hari itu masalah yang final. Sampai tidak usah bandingkan kenapa hari faktanya 7 hari. Mergo setu dino napa? Luwian. Itu secara ilmiah itu bulat. Apalagi setelah dihitung tadi apa? Yang posisi di kutub utara, kutub selatan yang tidak dilewati khotul napa? Menurut terus lagi. Maka itu hayat dunia. Fala'alla katarikum ba'da ma yuha ilaika. Fala'alla kamno sira ya Muhammad kutarikun wong sing ninggal. Ba'da ma sebagiane perkara yuha kang den wahya napa ma ilaika maring sira. Fala tubal dighu mongko ora gelem nyampekno sira gum ing wong akeh iya yo ing ma yuha ilaika. Lisaha munihim krana le nyepelekno kufar bihi kelawan ma yuha ilaika. Wado ikonan iku dadi rupek bi sebab tahawunihim bihi. Bihi sebab ikilah
tarku apa sodru apa dodo sira ditilawati oleh kelawan maca ning mayu faile ka alih mengatasi kufar. Jangan-jangan mas bagian wahyu tidak kamu sampaikan karena kamu takut didustakan. Lihat li ayakunu. Krono arah yang mengucap sapa kufar laula unzila alaihi kanjun. Boyo teturono alaihi ngatasi Muhammad sapa kanjun. Apa gedung. Auta teko ma'al serta Muhammad sapa malakun sapa malaikat. Yusad dikurukan benerno sapa malaikat ing Muhammad. Kamak tarafna kaya oleh jaluk kita, kaya oleh nuntut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.